Oras Kota Medan. Dulu ada majalah yang aku sangat kagum dan ikuti berpuluh tahun. Ini hari aku tinggalkan itu majalah. Karena aku merasa ada tendensius. Mereka bilang tidak, tapi itu tergantung aku dong. Iya betul. Tendensius kok. Berita mereka tendensius, bahasa mereka masih bagus tapi tendensius. Dibungkus Tendensius. mereka. Betul. Jadi aku stop membacanya. Itu majalah semua orang kenal. Tapi aku tidak suka lagi bacanya. Sekarang bahkan kebenaran yang dia buat pun aku ragu jadinya. Iya. Nah, Karena jadi sudah ada vested of interest-nya kan gitu. nah, jadi sekarang kita taste of time ya. Kita bagaimana kita merasakan sesuai dengan waktu. Itu kan bergeser. Bahkan katanya bos yang dulu aja sekarang menengok yang majalahnya sekarang. Kadang-kadang dia pun marah sama majalahnya sekarang itu. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Karena pergeseran nilai tadi. Jadi Terus kesimpulannya kan tidak jadi ukuran yang absolut terhadap itu. yeah. Jadi masyarakat juga harus punya filter. Kalau aku melihat ya kita tanya Bang Alis, kita lihat tanyalah sekarang. Media mana yang kita percaya sekarang? Nggak banyak. Ya, kita TV aja kita tahu. Ada TV yang tidak mau kita lihat. Iya kan? Iya, Ada. Itu kalau kita sebut nama sih orang udah tahu lah. Kalau disebut udah tahu lah. Ada TV mana yang kita mau lihat juga. Yang mana menyajikan semacam ada kesan gini, bukan salah atau benar. Ada kesan menghasut gitu. Nah itu yang kadang-kadang emang kita nggak tahu yang benar yang terjadi. Jadi tadi ada juga dari orang yang mau menikmati sebuah berita dari sebuah media. Ada orang yang sudah asosiasi pikirannya atau dia sudah polarisasi terhadap sesuatu yang ingin dia dengar. Jadi kalau misalnya media ini tidak bicara sesuai dengan kehendakku, dia nggak dengar. Termasuk dia kalau membaca di grup WA misalnya. Demikian juga TV. Ada orang yang fanatik menonton sebuah TV yang aku sendiri asal di rumahku ada TV itu aku geser. Tapi ada orang itu menjadi sesuatu yang sesuai dengan harapan dia berita yang dia akan sampaikan. Nah, jadi ini kan jadi relatif juga. Kalau menjawab itu gampang. Kalau menjawab itu paling gampang. Media sekarang, yang katakanlah media, yang kata informasi itu didengar orang adalah medsos, titik. Dan itu ada penelitian loh. Dia lebih dengar. Malah itu lebih liar lagi. Lebih liar kan? Makanya harus suka yang liar-liar sekarang. Itu aja. Ya makanya kan sangat disayangkan juga kita bisa. Aku membaca medsos itu, aku tinggalkan itu. Harapan aku untuk mendapat berita yang 100% aku tinggalkan. Aku yang kuharap itu 40%-nya aku dapat kebenaran mereka udah benar. Karena 60% tuh banyak mikir rating, banyak yang meme-meme, banyak yang ketawa-ketawa. Yang aku bilang enggak masuk dalam pikiran. Sekarang aku. Yang 40% yang kau harapkan itu yang bagaimana? Berita yang sesuai dengan harapan kau atau sesuai yang tingkat kebenaran secara kebenaran yang katanya ibu kandung tadi. Sekarang mari kita bicara ya. Ini satu hal. Sedikit aja. Aku tidak mau berpanjang-panjang dalam hal ini. Kalau kita lihat sekarang. Israel dengan Palestina. Itu banyak orang anggap itu perang agama. Itu salah. Nah, itu satu. Yang kedua, Palestina itu siapa? Hamasnya sebenarnya, bukan Palestina. Nah, itu jadi debat. Itu jadi debatable. Iya. Tapi aku tidak mau. Itu yang aku bilang tadi pagi. Aku kasih tahu sedikit juga ini. Begitu aku baca, aku bilang wasting time. Yeah. Begitu aku baca sesuatu, beritanya belum berpihak kepada yang aku tidak suka. Yeah. Aku menganggap itu buang-buang waktu. Tapi begitu aku baca, ada lagi berita tentang Hamas dan Israel yang memang sesuai dengan harapanku, aku menarik bacanya. Jadi gimana tingkat kebenarannya? Kan susah juga gitu. Ya begini, itu nurani. Nanti nurani yang bicara. Jangan pakai otak, pakai nurani. Makanya kalau mencari mana yang ibu kandung, lebih bagus ibu tiri aja lah. Sekarang betul Bang Alis, banyak itu mundo kandung aja bayar sekarang. Zaman dulu kita kalau makan di rumah mundo tak bayar. Sekarang coba makan di rumah ada apa di mundo kandung bayar. Ya jadi kembali sedikit lagi terus. Aku melihat begini, kita melihat aja lah. Benar dan salah itu terasa kok. Jadi bukan pakai logika, pakai pikir rasa. Intuisi kita harus dipertajam. Itu yang kita bilang di pers dulu. Kalau semua dibawa ke pikiran ini kan benar salahnya sama besar. Dan cenderung lebih banyak salah. 70% pikiran manusia negatif. Ya. Nah, jadi ya kalau pakai rasa itu lain. Nah, sekarang kalau dibilang Israel sama Palestina ceasefire, kemudian berdamai. Nah, sekarang
Hamasnya kadang bikin ribut ini, kan sebenarnya begitu. Nah, tapi ya bagi aku, Itu kan banyak pandangan pengetahuan dari, aku. Nah, aku dapat kebenaran. Maka ketika orang mulai iya, berdiri di pinggir jalan di Jakarta ini, mengibar-ngibarkan bendera Palestina di depan masjid kemarin di Tanah Abang, kemudian mengibarkan, tetapi kemudian dia sebar kira-kira 10 orang bawa kotak minta dana. Mau kirim ada kemana? juga yang memanfaatkan itu, ada juga. Ya, mau kirim kemana? Ya, kita kan susah itu. Jadi pertanyaan, sekarang gampang kali terima uang begituan. Nah, jadi ya aku rasa ini nggak cocok sama aku. Ya, Mungkin orang lain. Kalau aku bilang Nah, itu kan jadi debatable yang kayak gitu tuh. ya. Ya, Kenapa misalnya kita aja di sini berlima, kenapa kita tidak mau bicara politik praktis? Kita tidak pernah membicarakan adanya konflik dengan FPI, karena kita menolak untuk membicarakannya sesuatu yang bisa menjadi beruncing. Betul. Nah, itu pilihan kita kan, pilihan kita dalam menentukan topik di sini. Ya. Banyak persoalan di tekian ini, tapi kita nggak buka semua. Dan Kita aja waktu bicara aja kasih tau Is ya, begitu kita bicara, nggak usah mereka tangkapnya secara eksplisit. Ada yang nuduh aku kok. Begitu aku sedikit ini, udah nuduh. Bang sekarang begini kan gitu. Ya. Belum lagi aku secara ekstrem bicara terhadap sesuatu yang berseberangan dengan kawan-kawan. Jadi ya kan gitu. Mendingan aku bicara aja di tengah, bicara objektif kayak tadi, bicara tentang, kan aku bilang dengar aja deh. Dulu orang pernah kok bilang aku juga tak sur lihat runtung. Tapi kan aku tadi ku bantah itu Bang Halis. Ku bilang dia juga punya reputasi, punya ini. Artinya apa? Kita coba melihat segala sesuatu secara objektif. Nggak boleh. Itulah yang aku senang terus ya. Dalam topik-topik ini ya Bang, ini aku senang. Bahwa sampai sekarang tidak ada lemparan tuduhan misalnya MPC itu kadrun atau tidak kadrun, tidak ada. Nah, itu aku sangat suka. Kita tetap menjaga bahwa ini segala sesuatu untuk kemaslahatan masyarakat. Di mana kita melihat yang rasanya benar bagi masyarakat itu yang kita ambil. Ya, aku tidak kenal Jokowi dulu, tapi ketika aku tengok rakyat gembira karena menerima Jokowi dan suara lebih banyak, ya udah aku ikut rakyat aja lah. Ya kan? Ya. Kalau aku ini kan barangkali kan lebih senang dengan masalah survei ya gitu. Maka selalu setiap pertanyaan aku itu, aku mendapatkan jawabannya dari 4 orang kawan aku ini yang cantik begitu kan begitu. Jadi kalau tentang masalah runtung tadi pun ya, aku ingin mendapatkan jawaban yang sebenarnya itu gimana supaya aku bisa tahu. Aku sayang kali meruntung karena aku berkarir lah katakan begitu ya. Tapi jawaban dengan aku bertanyakan demikian, aku bisa bilang sama dia, sebenarnya positif juga kau rupanya bilang kan begitu. Karena gini, kalau positif hati-hati Bang, dia udah pernah positif. Dia pernah positif, pernah. Iya. Masih positif COVID. Ya sama Bang Halis, Bang Karib. Oh iya. Mereka ini penyintas. Bang gini, pada saat bicara meruntung, aku pernah tuh ngomong sama dia kan ada keperluan. Dia bilang ya Bang, datang aja Bang. Nanti hari apa aku ada di kantor. Kan hebat ya. Tapi pada saat aku bicara sesuatu tentang dia didengar sama teman-teman, dia anggap bahwa aku mengkritisi dia, dianggap aku berseberangan. Nah ini kan kadang-kadang susah ya teman-teman ini melihat dari statement kita, yang tujuan kita bukan ke sana, hanya koreksi. Nah, makanya aku bilang. Makanya kembali kepada bagaimana orang ya antara Idrus mungkin dengan Jaya akan berbeda jawabannya terhadap sifat si rektor misalnya kan begitu kan. Itu kan akan berbeda masing-masing. Tapi dari situ kita bisa dapat memberikan suatu masukan kepada dia. Ini harus kau langkah, ini harus kau itu. Setidak-tidaknya kan MPC ini ada punya kontribusi lah untuk meluruskan jalan orang itu ya harapan aku barangkali mungkin kan. Apa yang dikatakan oleh Idrus tadi itu jadi debatable. Nah kita juga nggak mau terlampau berdebat. Maksudnya begini, apapun yang kita bicarakan itu kan tergantung kepada pemirsa masing-masing menentukannya dan menilai. Dan kita bebas nilai, mau nilai kita apa segala macam terserah. Satu hal Hari, kita ini kan sudah tua-tua. Barangkali kalau sudah tua-tua nih, tak ada kita bilangin sakit hati lagi. Yang ada sakit pinggang, sakit tulang, sakit lutut. Ini aku sakit ya, sakit bahu gitu. Kalau sakit hati udah tak ada lagi. Enggak, Abang kalau bilang kita ini tua, aku nggak ikut Bang. Kalian aja. Aku juga. Aku tak ikut. Salah, aku yang tua kalau gitu. Ya, bagi aja lah.
Bagian mana kita kasih yang tua. Aku hanya sekedar mengingatkan kembali, karena ini kerjasama sudah dimulai antara USU dengan wali kota. Aku tidak ingin itu USU-nya dinyatakan mendukung wali kota, itu USU-nya dengan wujud tak jelas. Artinya siapa USU itu? Harus dibentuk organisasi, harus dibentuk sistemnya yang menangani, yang membawa nama USU, yang berhak menyebut nama USU. Ada yang bilang aku dari USU katanya. Ternyata apa hubungan dia? Itu harus ditetapkan oleh Bobby. Kemudian prosedurnya bagaimana? Itu harus jelas. Ikutilah prosedurnya dengan baik. Kemudian harus ada filterisasi. Apa program yang harus dikerjakan secepatnya. Kemudian bagaimana evaluasi. Kalau ini tidak ada, hanya mengataskan nama USU, itu namanya jebakan Batman. USU terjebak dengan kerjasama dengan wali kota. Tapi yang terjebak itu siapa tak jelas. Dan hasilnya kalau nggak jelas ya wajar aja lah orang yang person in charge itu nggak punya kan. Itu yang harus dilakukan oleh USU sekarang. Ini sorry aku tambah juga sedikit. Ya itu keterlibatan USU itu kenapa ya dibawa itu para dekan. Jadi kan itu disiplin ilmu itu kan beda-beda sesuai dengan kepentingan prioritas pembangunan Kota Medan. Misalnya contoh kalau bicara tentang bicara tentang banjir, masa ngelibatkan anak sastra, dosen dekan sastra, budaya ya sekarang khusus budaya. Jadi dibawa semua. Nah mereka memberi sumbangan, ya kan? Aku setuju itu, makanya dibentuklah sistem, dibentuk organisasinya untuk budaya. Ini FIB, kau bangkitkan ini. Itu begitu. Jadi biar nanti mengkoreksi siapa di. Ini orang teknik. Ya. Ini bagaimana? Apakah misalnya gini, pertanian apakah jalan yang terus banjir jadi becek ditanam padi di jalan sekarang nggak lagi jalan lewat mobil? Jadi maksud saya tadi itu the right man on the right place. Nanti yang melihat itu pers. Kita maksudnya kepada Madi aja untuk melihat hal itu. Sama dengan ini Bang Halis. Bang Halis ini adalah pengamat kebijakan publik. Dia harus mengamati juga karena dia di radio bisa bicara cuap-cuap. Dia udah saatnya itu bicara tentang mewakili kan dia banyak ilmunya itu. Bang Halis sih banyak. Tiap hari ngajarin orang kok. Enggak, yang hebatnya Bang Halis sih, dia tebarkan sama dia pengaruhnya. Kita nggak kerasa terlibat kita. Terasa kita udah terbawa, kita terlibat. Itulah ilmu yang hebat itu. Hebat itu. Betul. Dia tidak bermain di permukaan, dia bermain di bawah. Oke Bang, aman Bang. Oke, yuk. Oke. Yuk, mari selamat jalan-jalan. Jadi pembicaraan kita tadi itu mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran juga. Kita tidak memberi kesimpulan, tidak memberi keputusan, tidak memberi kebijaksanaan. Tetapi silahkan coba diresapi dan kemudian disimpulkan oleh masing-masing pendengar kita. Terutama kawan-kawan kita semua itu. Jadi kita terima kasih kepada mereka semua. Ya. Oke, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Tanjung Katong tepi kuala, tempat nelayan menangkap ikan. Tanjung Katong tepi kuala, tempat nelayan menangkap ikan. Rasa rindu